Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Herman. Ia tinggal di sebuah gubuk tua peninggalan orang tuanya. Meski hidup serba kekurangan, Herman dikenal sebagai pemuda yang jujur, pekerja keras, dan pantang menyerah. Setiap hari, Herman bekerja serabutan di ladang atau membantu tetangganya. Hasil jeripayahnya hanya cukup untuk makan sehari-hari, namun ia tetap bersyukur. Dalam hatinya, Herman memendam harapan besar untuk mengubah nasibnya. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Herman tertidur dengan perut kosong. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan seorang lelaki tua berjanggut putih yang berkata, Herman, gunakanlah tabunganmu untuk memulai usaha yang bermanfaat bagi banyak orang. Kejujuran dan kerja kerasmu akan membuka pintu rezeki. Herman terbangun dan merenungkan mimpi itu. Ia teringat bahwa ia memiliki sedikit tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Dengan tekad yang kuat, Herman memutuskan untuk membuka sebuah toko sembako kecil. Dengan modal seadanya, Herman membeli kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak, dan garam untuk dijual. Ia menyulap bagian depan gubuknya menjadi toko kecil. Namun, awalnya tokonya sepi pembeli. Herman tidak menyerah. Setiap pagi, ia membuka tokonya dengan semangat dan menyapa orang-orang yang lewat dengan ramah. Sikap ramah dan kejujuran Herman perlahan menarik perhatian warga. Ia selalu memastikan barang yang dijual berkualitas dan harganya terjangkau. Selain itu, Herman sering membantu warga yang kekurangan dengan memberikan sembako secara gratis. Kebaikannya menyentuh hati banyak orang, dan tokonya pun mulai ramai pembeli. Namun, kesuksesan Herman tidak datang tanpa hambatan. Di desa itu, ada seorang pedagang lama bernama Pak Tarno yang telah memiliki toko sembako besar. Sebelum Herman membuka usahanya, toko Pak Tarno adalah satu-satunya tempat warga membeli kebutuhan pokok. Namun, berbeda dengan Herman, Pak Tarno terkenal sering menjual barang dengan harga tinggi dan kualitas rendah. Melihat tokonya mulai sepi karena warga lebih memilih toko Herman, Pak Tarno merasa tersaingi. Ia mulai menyusun rencana licik untuk menjatuhkan Herman. Pak Tarno menyebarkan kabar buruk bahwa barang dagangan Herman tidak berkualitas dan berbahaya untuk dikonsumsi. Beberapa warga yang percaya berhenti berbelanja di toko Herman. Herman merasa sedih. Namun, ia memilih untuk tidak membalas perbuatan Pak Tarno dengan cara yang sama. Ia yakin bahwa kejujuran dan kerja keras akan membuahkan hasil. Di tengah kesulitan itu, Herman mendapatkan dukungan dari seorang gadis bernama Yanti. Yanti adalah pelanggan setia toko Herman. Selain cantik, Yanti juga dikenal sebagai gadis yang baik hati. Ia sering berbicara dengan Herman dan memberikan semangat kepadanya. Herman, kata Yanti suatu hari, jangan menyerah. Kamu hanya perlu menunjukkan kepada warga bahwa kamu peduli pada mereka. Mungkin kamu bisa mengadakan pasar murah atau berbagi sembako untuk mereka yang membutuhkan. Ide itu menyemangati Herman. Ia segera mengadakan pasar murah di depan tokonya. Ia juga membagikan sembako gratis untuk warga miskin. Kegiatan itu menarik perhatian banyak orang. Warga mulai sadar bahwa Herman adalah pedagang yang tulus dan jujur. Mereka kembali berbelanja di tokonya. Melihat hal itu, Pak Tarno semakin kesal. Ia mencoba menghalangi Herman dengan menurunkan harga barang di tokonya hingga sangat murah. Namun, usaha Pak Tarno tetap gagal karena warga lebih percaya kepada Herman. Suatu hari, Pak Tarno datang ke toko Herman dengan wajah marah. Herman, kamu pikir kamu bisa merebut semua pelangganku begitu saja, katanya. Herman tetap tenang dan menjawab, Pak Tarno, saya tidak berniat merebut pelanggan siapapun. Saya hanya ingin membantu warga dengan cara saya. Jawaban Herman membuat Pak Tarno terdiam. Dalam hatinya, ia merasa malu karena telah menggunakan cara licik untuk menjatuhkan Herman. Setelah itu, ia mulai menyadari kesalahannya. Beberapa hari kemudian, Pak Tarno mendatangi Herman untuk meminta maaf. Maafkan saya, Herman. Saya sudah salah menilaimu. Kamu memang pedagang yang jujur, katanya. Herman yang berhati besar memaafkan Pak Tarno. Bahkan, ia mengajak Pak Tarno bekerja sama untuk membuat pasar desa menjadi lebih baik. Sementara itu, hubungan Herman dan Yanti semakin dekat. Yanti kagum dengan sikap Herman yang pantang menyerah dan berhati mulia. Herman juga terpesona dengan kelembutan hati Yanti. Setelah beberapa bulan saling mengenal, Herman memberanikan diri melamar Yanti. Pernikahan mereka dirayakan dengan meriah oleh seluruh warga desa. Setelah menikah, Yanti membantu Herman mengelola toko sembako. Dengan kerjasama mereka,
Usaha Herman semakin berkembang hingga ia berhasil membuka beberapa cabang di desa-desa tetangga. Herman yang dulunya miskin kini menjadi seorang pengusaha sukses yang tetap rendah hati. Bersama Yanti, ia terus membantu warga yang membutuhkan dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di desanya. Dan begitulah, kerja keras, kejujuran, dan cinta sejati mengantarkan Herman pada kehidupan yang penuh kebahagiaan.